Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas satu tema yang sangat spesial dan sangat berbeda dengan tema-tema yang lain yang pernah kami bahas atau yang selama ini kami bahas. Jadi, jika Anda sudah sering mengikuti podcast-podcast kami, Anda tentunya tahu bahwa tema pembahasan saya nggak jauh tentang pergerakan bandar, bagaimana kita mengikuti, mendeteksi pergerakan bandar, hukum kebebasan bandar atau stock market 2.0, di mana kita seperti yang kita sadari bahwa saat ini bandar sudah tidak lagi menggunakan analisa fundamental untuk sebagai pertimbangan mereka dalam menggoreng atau menghancurkan harga saham. Jadi pada akhirnya analisa fundamental nggak bisa dipakai lagi karena ya mau bandar, kapan dia naikin, kapan dia nurunin, selama menguntungkan buat mereka itu yang dilakukan. Nggak peduli perusahaannya busuk, perusahaan equity-nya negatif, selalu rugi, atau udah malas ngeluarin laporan keuangan. Di era stock market 2.0 itu saham-saham seperti ini, saham-saham seperti itulah yang naik luar biasa. Sementara perusahaan-perusahaan bagus, harga sahamnya cenderung anjlok, jatuh, dan lain-lain. Saya juga sering bahas tentang era busuk investing, di mana perusahaan busuk itu ngasih return yang jauh lebih bagus daripada perusahaan value investing yang waktu kakek kita atau orang tua kita dulu puluhan tahun yang lalu dianggap sebagai kunci sukses para orang-orang terkaya di saham zaman dulu kayak gitu, yang tentunya konsep itu saya juga udah bahas bahwa di video value investingnya saya mengatakan bahwa segera tinggalkan value investing karena itu benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi. Video itu juga cukup membuat banyak kontroversi. Tapi di video ini saya akan membuat video yang bisa dibilang bertolak belakang dengan apa yang biasa saya katakan. Nah, bertolak belakang, saya akan bahas fundamental, akan bahas ini, dan hanya akan sedikit sekali bahas bandar. Kenapa seperti itu? Saya akan jelaskan dulu latar belakangnya, kenapa video ini dibuat. Jadi ada beberapa kejadian yang membuat saya memutuskan, kayaknya saya butuh buat video seperti ini untuk membalance karena saya tahu bursa saham ada banyak kebutuhan, banyak point of view. Saya juga merasa ya nggak ada baiknya saya coba pindah sisi dulu gitu, pindah sisinya. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas tentang, saya cerita dulu latar belakangnya. Jadi beberapa minggu yang lalu lah, 1-2 minggu yang lalu, setelah saya mengeluarkan video yang kontroversial yang mengatakan segera tinggalkan value investing karena memang ini udah era stock market 2.0, tentunya sangat lucu kalau kita pakai value investing. Itu banyak mengandalkan saya dapat banyak protes dan lain-lain. Juga awal tahun lalu saya mengeluarkan istilah busuk investing, di mana saham-saham busuk saya katakan jauh lebih berpotensi naik daripada saham-saham bagus di era stock market. Bagus itu maksudnya cari keuntungan dan lain-lain, perusahaannya untung terus, ekuitasnya besar, labanya besar dan lain-lain. Itu ditinggalkan di era busuk investing ini, di mana saham-saham busuk yang equity-nya negatif, rugi dan lain-lain, bahkan belum buka, itu adalah saham-saham yang digoreng. Bahkan kita tahu saham-saham blue chip pun mulai ditempati oleh saham-saham busuk atau saham-saham yang nggak pernah untung dan lain-lain, atau kategori blusuk. Kita tahu itu realita di market. Cuma karena saya begitu menekankan itu, tiba-tiba saya dapat teguran lah, atau ya sesuatu yang inilah, teguran mengatakan bahwa enggak gitu. Saya nggak bisa ngasih tahu siapa yang ininya, cuma coba deh kurangin istilah busuk investing. Jadi apa yang saya dapat dari peristiwa tersebut, saya mendapat dari teguran tersebut, saya mendapat hanya karena lu benar, bukan berarti yang lu katakan itu baik buat semua orang. Kurang lebih itu poinnya. Yes, memang saham busuk lebih naik, itu fakta. Nggak ada seorang pun yang bisa menyangkal itu. Yes, memang saham yang kinerjanya kacau, labanya kecil, naik ribuan persen, itu fakta. Tapi bukan berarti kalau ngomong busuk investing dan semua metode dikatakan sudah tidak berguna karena memang bursa sahamnya berubah, bukan berarti itu baik buat semua orang. Kayak gitu. Jadi coba deh kurangin. Karena
Bursa ini tempat adu pintar, nggak bisa semua orang pintar. Nggak bisa. Jadi, dan bukan cuma itu, adalah point of view-nya orang banyak. Banyak sudut pandang, ya, point of view, banyak kebutuhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dan pada akhirnya saya juga sadar gitu, saya bisa ngomong busuk investing dengan nyamannya. Saya bisa bilang apa ya? Iya, saya bisa mengoleksi banyak saham-saham kategori busuk di portfolio saya. Misalnya saya punya Arto, saya punya Agro, saya punya perusahaan-perusahaan yang secara kinerja menyedihkan gitu, walaupun harga sahamnya digoreng luar biasa kayak gitu. Saya bisa melakukan itu. Tapi kenyataannya saya juga ketika ditanya, Pak Arga, saya mau invest jangka panjang nih. Kira-kira saham busuk mana yang harus saya beli? Saya juga takut untuk merekomendasikan. Beli Arto aja, Bu, gitu, ini perusahaannya rugi terus. Atau beli bank-bank rencana digital aja, Bu, gitu. Saya juga takut. Karena saya tahu dia mau investasi. Saya nyuruh bank rencana digital 2 bulan lalu, harga sekarang masih naik. Tapi kalau untuk disimpan 5 tahun, saya takut. Jangan. Karena menurut saya setelah 5 tahun yang akan datang, bank rencana digital itu mayoritas sudah berubah jadi bank gagal digital atau bank batal digital. Bukan bank rencana digital lagi. Karena kalau rencananya nggak direalisasikan, jadi bank batal digital. Kalau rencananya direalisasikan, jadi bank gagal digital kemungkinan. Kayak gitu. Jadi dan pertanyaan juga, itu satu peristiwa di mana saya dapat teguran untuk kuranginlah istilah busuk investing. Itu merusak bursa saham kita. Yes, Bandar sudah menghapus analisa fundamental, sudah bergerak seenaknya, yes. Cuma jangan tambah lu rusak dengan lu ngomong bursa saham hanya bisa busuk investing. Kayak gitu. Dan satu lagi pertanyaan yang sering masuk ke saya adalah pertanyaan yang menurut saya sangat ya saya galau ditanya gitu, yaitu seperti saya bilang, pertanyaannya adalah, Pak Arga, di era stock market 2.0 ini apakah masih bisa kita berinvestasi jangka panjang di bursa saham? Saya sibuk, Pak, saya kerja, saya ini dan lain-lain. Saya pengen invest, tapi ngedengar Pak Arga ngomong saya jadi takut invest. Karena realitanya memang perusahaan-perusahaan Unilever, GGRM, HMSP yang dari dulu direkomendasikan untuk diinvestasikan, sama nggak terhitung jumlah orang-orangnya, harganya turun terus, Pak. Saya jadi takut. Sementara saya lihat saham busuk naik terus. Apakah untuk investasi jangka panjang saya harus beli saham busuk? Saya juga takut. Waduh, ngeri ya, Bu, gitu. Jadi saya nggak punya jawaban itu. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang investasi saham di era stock market 2.0. Stock market 2.0 di mana pergerakan harga saham sudah tidak ada lagi hubungannya dengan kondisi perusahaan atau fundamental perusahaan. Kayak gitu. Saya akan membahas itu di mana saya akan cerita investasi yang sudah saya lakukan 1 minggu yang lalu. Saya memutuskan untuk berinvestasi di satu saham. Nanti saya akan bilang sahamnya. Kayak gitu. Dan nggak tanggung-tanggung biar pembelajarannya maksimal gitu. Kebetulan juga ada beberapa kejadian menarik yang membantu ini. Saya udah ajak direksinya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi video ini akan panjang. Jadi di bawah ada ininya, ada apa? Timelinenya. Kalau Anda mau skip ke pembahasan selanjutnya, Anda bisa skip gitu di bawah. Ini video ini akan panjang karena saya ngobrol-ngobrol, saya Zoom meeting dengan direksinya juga selama selama 1 jam lebih. Itu udah beberapa di-cut kayak gitu. Tapi menurut saya kalau Anda mau berinvestasi, mau jangka panjang, worth it untuk Anda nonton semua, dengarkan semua supaya Anda punya penilaian sendiri. Dan video ini juga ya tentunya yang membuat aneh karena saya menyebut sahamnya. Jadi saya juga kadang suka mengkritik terutama ya prihatin dengan banyaknya korban investor retail yang memang dipom-pom atau diarahkan membeli satu saham yang mau mereka jual atau mau Bandar jual, sewa influencer, sewa pengusaha stock pick untuk merekomendasikan saham itu supaya uang retail pada mau beli diambil sama Bandar, dijual, dibanting.
Kan sering kejadian kayak gitu di YouTube, di mana, di grup-grup saham kayak gitu. Jadi saya sangat hati-hati merekomendasikan saham. Saya juga video ini bukan merekomendasikan saham. Jadi Anda nggak beli saham ini, saya happy banget kok, kayak gitu. Saya juga akan bilang nanti kejadiannya saya belinya kapan gitu dan lain-lain, saya akan bilang itu biar fair. Cuma yang saya mau bahas di sini adalah saya mau mengajarkan atau saya mau sharing cara saya memutuskan untuk berinvestasi di saham dengan melihat fundamental, masa depan dan lain-lain kayak gitu. Jadi itulah pembahasan saya dan di tengah akan ada banyak diskusi dengan direksi perusahaan tersebut kayak gitu dan juga saya membawa pihak yang netral untuk menilai apakah benar apa yang dikatakan direksi itu sebagus yang diinikan. Ya, mengundang salah satu CEO dari startup menarik juga yang ini yang akan Anda dengar itunya seperti itu. Oke, sebelum bahas sahamnya saya akan ini dulu. Saya akan membahas dulu era stock market 2.0 ini, gimana judulnya adalah investasi saham di era stock market 2.0. Jadi di sini saya membuat 5 syarat memilih saham untuk investasi jangka panjang. Jadi saya membeli saham yang akan dibahas ini untuk investasi jangka panjang. Target saya adalah saya mau investasi 5 tahun. Oke, kalau Anda mau investasi 5 tahun di satu saham, kira-kira syarat apa yang perlu Anda lakukan? Boleh nggak beli saham Bank Rencana Digital kalau mau nyimpan 5 tahun? Karena setahun aja udah naik 1000%. Mungkin 5 tahun lagi udah naik 5000%. Itu satu argumen yang bisa diangkat. Kayak gitu kan. Cuma menurut saya, terlepas dari Bank Rencana Digital atau apa, hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah eksistensi perusahaan di masa depan. Kalau mau investasi 5 tahun, pastikan perusahaannya masih ada dalam 5 tahun ke depan. Masih ada itu artinya apa? Ya iya kan, Anda mau investasi 5 tahun. Artinya apa? Anda mau beli sekarang, Anda mau tutup mata, Anda siap tutup mata untuk jual 5 tahun yang akan datang. Jadi tentunya Anda harus punya keyakinan 5 tahun yang akan datang. Perusahaan yang sahamnya saya beli ini masih ada. Masih ada itu berarti masih beroperasi, masih profit, masih layak disimpan oleh investor 5 tahun yang akan datang ya. Jadi kita bisa jual ke investor itu. Kalau bisa masih bagi dividen. Ini kita lagi ngomong investasi kembali lagi. Saya nggak lagi ngomong trading. Jadi menurut saya itu hal yang harus dipikirkan. Masih beroperasi, masih profit, masih layak disimpan oleh investor, dan masih bagi dividen. Ini poin pertama yang harus jadi pertimbangan Anda. Ini saran saya, ini jadi pertimbangan saya juga. Saya nggak akan menyarankan Bank Rencana Digital atau saham-saham busuk yang udah berhenti memberikan laporan keuangan untuk disimpan 5 tahun ke depan. Meskipun saat ini mungkin di portfolio saya banyak sahamnya. Tapi saya nggak berani tutup mata lihat 5 tahun ke depan karena saya nggak yakin 5 tahun lagi itu perusahaan masih ada. Setahun terakhir boleh naik 1000%, tapi mungkin 3 tahun lagi udah tutup. Jadi nggak layak buat investasi jangka panjang. Jadi kalau Anda mau invest jangka panjang, pertanyaan pertama ini. Kalau mau invest 5 tahun, pastikan perusahaan itu masih ada 5 tahun ke depan. Kalau mau 3 tahun, ya 3 tahun ke depan. Kalau 10 tahun, ya 10 tahun ke depan. Itu pertanyaan pertama. Jadi abis ini saya akan membuka sahamnya, di mana saya akan berdiskusi. Jadi sahamnya saya langsung aja. Sahamnya adalah saham Akra. Di awal tahun lalu, sebelum semuanya terjadi, saya mengatakan di podcast akhir tahun, saya mengatakan Akra itu salah satu saham favorit saya. Ini favorit saya, jujur, most of the time karena pergerakan bandarnya menurut saya mudah saya ikuti dan saya punya konsistensi untung di saham ini. Bukan buat investasi, bukan buat disimpan 5 tahun, bukan. Kayak gitu. Cuma setelah saya pelajari, kebetulan saya punya kesempatan ini, saya punya kesempatan berhubungan langsung dengan direksinya dan lain-lain, bahkan saya ajak buat konten di sini. Akhirnya saya memutuskan, yes, saya mau invest di saham Akra. Tapi kalau Anda kira-kira mau mempertimbangkan, emang kenapa Pak Arga invest? Memang bisnis Akra itu apa dan lain-lain? Pembahasan after ini, diskusi after ini akan dijelaskan oleh Pak Sures langsung, salah satu direksi dari AKR,
tentang bisnis Akra itu apa, supaya Anda bisa mempertimbangkan sendiri. Apakah 5 tahun ke depan masih beroperasi, masih profit, masih layak disimpan oleh investor, dan masih bagi dividen. Dari sepanjang konten ini, sepanjang diskusi ini, nanti di tengah pun saya akan memberikan poin-poin lain yang juga akan dijawab langsung oleh para direksi. Oh ya, dalam diskusi ini saya juga mengundang ini salah satu CEO dari satu startup yang cukup spesial ya, karena bergerak menjadi manufacturing hub yang yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan era manufaktur, era industri di perindustrian, dunia perindustrian di Indonesia. Startup ini namanya Imagine.id, itu ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk memodernisasi era industri atau industri 4.0. Jadi ini startup yang bergerak di bidang manufaktur. Dan kenapa saya undang itu? Karena nanti Anda akan sadar AKR akan banyak berhubungan dengan bidang manufaktur. Jadi saya minta beliau, namanya Pak Cendi Jaya, untuk bertanya langsung, menilai langsung, karena saya kenal dia bukan pemain saham, dia nggak punya kepentingan, jadi dia bisa memberikan sudut pandang yang lebih netral, seperti itu. Oke, langsung aja silahkan Anda nonton videonya, nanti di tengah saya akan ngasih poin lain yang juga akan dijawab lain buat peserta. Thank you. Halo, selamat pagi Pak Suresh. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik Pak. Ini saya mau bertanya dulu Pak, ini jadi sebagai investor, AKR itu menurut saya bisnisnya tidak bisa dilihat secara langsung oleh para investor. Yang kita tahu, beberapa orang di Jakarta tentu ada pom bensinnya kayak gitu, cuman selain itu kalau labanya kayaknya lebih besar dari hanya sekedar pom bensin. Bisa sedikit share nggak Pak, kurang lebih source of income dari AKR ini apa? Ini dan kurang lebih ya apa aja bisnisnya dan source of income-nya seperti apa kayak gitu. Iya, makasih Pak Arka. Kalau AKR Koperindo sudah kenal sebagai distributor untuk BBM dan kimia. Kalau betul Pak Arka bilang mungkin nggak banyak orang lihat AKR, tapi itu adalah perusahaan yang di perdagangan dan distribusi energi BBM dan kimia dasar. Dan juga sekarang AKR sudah mulai masuk ke bisnis-bisnis baru seperti di retail atau aftur dan juga ke kawasan industri dan lain-lain. Kalau dari pendapatan, 83% dari pendapatan AKR berasal dari perdagangan dan distribusi energi dan kimia. Tapi kita juga punya infrastruktur seperti storage terminal dan kapal dan tangki yang kita masukkan untuk jasa logistik pihak ketiga. Itu mungkin kontribusinya lebih kecil, kira-kira 7-8%. Tapi selain dari bisnis BPA yang SPBU dengan BP, kami juga memiliki 132 pompa bensin dengan berlogo AKR. Ini mungkin ke orangnya di daerah-daerah seperti di Pantura atau mungkin di Kalimantan, Sumatera bisa lihat. Ini adalah bisnisnya AKR untuk distribusi bersubsidi. Dan juga sekarang kita masuk ke kawasan industri yang mana kita baik itu penjualan lahan, sewa lahan, dan recurring income sekarang berkontribusi sekitar 9% ke laba brutonya AKR. Oke, Pak. Mungkin sedikit nanya, saya belum pernah kebetulan ngisi di yang bersubsidi. Kalau di BP saya pernah. Kalau yang bersubsidi itu harganya seperti apa, Pak? Kalau BBM bersubsidi? Kalau BBM bersubsidi itu harganya tentuin pemerintah, Pak. Itu sama dengan apa yang jualannya di pompa bensin Pertamina juga. Kalau harga solar yang kita jual di BBM bersubsidi, itu harganya sekitar Rp5.100 per liter. Yang mungkin itu harganya tentuin pemerintah, Pak. Sisanya yang mungkin harganya seperti ekonomis dengan harga yang BBM bersubsidi, pemerintah bayar langsung ke distributor seperti AKR dan Pertamina. Tapi itu harganya sama dengan Pertamina. Harganya Rp5.100 kalau nggak salah sekarang. Oh, Kak. Terus kualitasnya sama berarti ya, Pak? Oh, kualitasnya kita sama. Kalau industri dan retail sama, dan kita barangnya itu impor, Pak, dari luar negeri atau dari kilang dalam negeri. Tapi itu kualitasnya kita jamin. Oke, berarti
input pertama buat saya. Jadi Ya, mungkin Pak. orang belum terbiasa sebenarnya ini BBM yang sama dengan harga yang sama ya di Betul, daerah Pak. Pantura. Ada Betul, Pak. 100 berapa Pak tadi? Sorry. 132 pompa bensin Oh, oke. yang dengan mereknya KR. Dan juga kita juga ada apa ya, selain jual ke tuh, truk atau mungkin yang orang yang beli subsidi di pompa bensin, Hmm. kita juga sediakan untuk nelayan dan juga ke orang-orang di daerah-daerah Pak, termasuk yang daerah-daerah terpencil terjauh tuh 3T. Pak Presiden punya program untuk satu harga di semua Oke. itu. Kita juga partisipasi di satu harga di beberapa daerah di Kalimantan, Sumatera, apa itu jauh-jauh itu. Oke. Ya, Wah, Pak. mantap. Oke, tadi kita udah dapat gambaran singkat tentang gambaran dari bisnis AKR itu sendiri. Sekarang saya akan masuk ke, tadi kan ada 5 syarat untuk memilih saham dalam era untuk investasi jangka panjang dalam era stock market 2.0. Yang pertama adalah apakah perusahaannya masih akan bertahan 5 tahun yang akan datang. Kalau saya mau investasi 5 tahun, tadi udah dijelaskan tentang bisnis AKR, Anda bisa menilai sendiri apakah 5 tahun lagi udah tutup nih perusahaan kayak gini atau masih masih besar, masih profit dan lain-lain. Sekarang saya akan kasih poin yang kedua tentang ini, tentang pemilihan saham yang saya gunakan adalah apakah bisnisnya masih exciting di masa yang akan datang. Jadi memang di era stock market era stock market seperti sekarang itu, di era stock market 2.0 kita menyadari ternyata bisnis itu ternyata bisnis yang tidak exciting semakin ditinggalkan oleh para investor. Apalagi para investor sekarang itu mayoritas adalah angkatan corona yang mulai trading sejak di masa pandemik. Orang yang lebih muda yang senang dengan bisnis-bisnis yang exciting. Bisnis bank rencana digital itu kan exciting. Untungnya mungkin nggak ada, tapi exciting. Gimana ya bank digital? Atau Tesla gitu. Tesla mau buat ini pabrik ini jadi exciting. Gimana nih nikel di Indonesia mau dipakai sama Elon Musk gitu untuk buat Tesla. Jadi orang exciting, berandai-andai. Punya imajinasi liar, jangan-jangan nih perusahaan jadi gede banget. Jangan-jangan bank rencana digital ini nanti nasabahnya bisa jadi bank lebih besar dari BCA. Jadi orang berandai-andai, orang exciting, itulah bisnis yang ada saat ini. Bisnis yang populer saat ini. Ternyata jualan sampo doang, jualan mie instan doang nggak dianggap menarik. Jualan rokok doang nggak menarik, nggak ada excitingnya lu. Lu ngasih lu untung doang, nggak ada mimpinya. Sementara di era stock market 2.0 itu bahkan mimpi itu sangat laku. Apalagi sekarang ada perdagangan uang palsu. Yang jelas-jelas uang palsu tapi exciting. Jangan-jangan masa depan orang lebih suka uang palsu daripada uang asli. Kayak gitu. Exciting. Jangan-jangan nanti negara ini runtuh orang pakai uang palsu. Kayak gitu. Dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang jadi menurut saya salah satu syarat berinvestasi di bisnis ini sekarang adalah carilah bisnis yang masih exciting di masa yang akan datang. Kayak gitu. Jadi exciting itu juga bisa membuat orang berandai-andai kayak gitu. Vaksin, jangan-jangan kalau vaksin datang KF bisa jadi untung. Walaupun nggak apa-apa, tapi seru. Itu yang mudah digoreng. Jadi bumbu-bumbu buat bandar menggoreng sahamnya. Jadi ini harus jadi pertimbangan juga buat Anda. Saya yakin bisnis jualan sampo 5 tahun ke depan masih jadi bisnis yang jualan sampo, nggak exciting. Orang masih pakai sampo 5 tahun ke depan, yes. Tapi orang nggak semua, gila nih perusahaan jualan sampo, seru banget. Enggak kan. Kayak gitu. Exciting juga lagi membahas masih banyak peluang ekspansi dan profit baru di masa yang akan datang. Contohnya ketika Bapak Pom Dunia Elon Musk mention Antam itu akan jadi exciting banget. Waktu bandar saham konstruksi BUMN mau jualan sahamnya dan ngangkat isu sovereign wealth fund, seakan-akan itu seru banget walaupun nggak ada hubungan. Kayak gitu. Waktu ada vaksin sampai ke Bandung seakan-akan seru kayak gitu. Jadi itu penting.
Dan ini juga lagi penting karena itu membahas peluang ekspansi di masa yang akan datang. Profit baru di masa yang akan datang. Kayak gitu. Wah, masa yang akan datang bakal ada profit baru nih. Bakal ada lini bisnis baru nih. Bakal ada pergerakan yang luar biasa nih. Perubahan yang luar biasa di perusahaan ini. Kayak gitu. Terus AKR, bagi Anda yang mungkin pernah belajar, mungkin Anda akan melihat bisnis AKR ini bukan bisnis yang exciting. Bisnis transportasi kimia, BBM, dan lain-lain. Cuman ada hal baru yang terjadi di perusahaan ini 1-2 minggu yang lalu kayak gitu, yang membuat menurut saya bisnis ini menjadi exciting juga. Kita bisa berandai-andai, berimajinasi, dan itu adalah salah satu unsur yang sangat penting di stock market 2.0. Startup itu exciting. Mungkin rugi, tapi memberikan harapan yang cerah. Jualan sampo pasti untung, tapi nggak memberikan harapan imajinasi liar gitu. Oh, gimana lagi dia jualan sampo nggak? Kayak gitu. Dan wawancara selanjutnya agak panjang akan membahas mengapa saya menganggap jawaban dari direksi, mengapa saya menganggap bisnis Akra ini exciting at least buat 5 tahun yang akan datang. Silahkan saksikan. Kalau sebagai investor kan kita ngelihat bisnis distribusi ini income-nya kurang lebih stabil ya, pelan-pelan naik kayak gitu, kurang seksi lah untuk para investor di mana source income-nya ini. Dan baru-baru ini kita dengar ada cerita tentang JP, ada banyak pemberitaan tentang JP, ada dengar-dengar ada Freeport juga masuk. Mungkin bisa dijelasin sedikit JP itu apa, JP itu apa, kurang lebih di mana atau gimana? Mungkin Bapak lebih tahu tentang JP mungkin. Oke, ya JP itu singkatnya adalah Java Integrated Industrial and Port Estate. Namanya itu Integrated Industrial and Port Estate. Itu proyeknya kita sudah mulai udah 8-9 tahun ya. Itu kerjasama antara Pelindo 3 dengan AKR Koperindo Tbk. Konsepnya JP yang kita bentuk adalah di mana bisa bikin satu kawasan industri yang sudah lengkap termasuk pelabuhan. Yang kedalamannya sampai minus 14 meter, nanti mau ke minus 16 meter. Dan juga sudah integrasi termasuk yang mungkin jalan tol, kereta api, dan juga langsung ada akses ke semua aspeknya multimodal transportation. Kita mau bikin kawasan industri, harus kita lihat mau menarik untuk investor ini kenapa. Itu satu, yang bisa kurangin cost logistik. Yang kedua, kita juga siapin semua utilitas, termasuk listrik, air, data, gas, dan semuanya. Mana satu kawasan industri bisa kasih satu tempat untuk orang langsung bisa dapat semua fasilitas. Ini kawasan industri sudah lengkap dengan luasnya total 3.000 hektar. Dan lokasinya di Gresik, Pak, di Jawa Timur. Kawasan industri itu strategis dan sudah dapat fasilitas seperti proyek strategik nasional sebelumnya juga, dan juga barusan Bapak Presiden sudah keluarin PP 71 2021 sebagai kawasan ekonomi khusus. Itu yang mungkin achievement yang luar biasa. Kenapa saya bilang kalau kawasan industri khusus nanti itu menarik banyak investor juga dengan banyak fasilitas yang dia mau kasih. So basically sekarang sudah ada 16 proyek di JP, berasal dari produsen seperti chemical, pupuk, juga yang sari roti punya pabrik yang paling besar di Jawa Timur ada di JP, ya juga ada pabrik garam, konstruksi, dan sekarang tadi Bapak bilang mengenai Freeport, itu juga menjadi satu angkatan kita. Sebagai status kalau KIK itu untuk teknologi dan manufaktur, Pak. So basically, JP bisa menjadi satu tempat yang bisa menarik investasi dari industri 4.0 di area ini. Nanti kita mau aturin berapa cluster di master plan, antara lain adalah cluster logam, elektronik, energi gitu, Pak. So basically JP bisa seperti Bapak Presiden waktu beliau sudah kunjungi 2 kali, beliau senang sekali dengan template kita. Dia bilang ini adalah template yang harus buat di Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat yang negara-negara dekat ya di ASEAN juga atau mungkin di China juga, waktu kita ke China kita lihat selalu satu kawasan industri sudah lengkap
Tadi seperti saya bilang, bukan cuma kawasan industri doang, selalu ada pelabuhan yang mana bisa langsung impor atau ekspor. Mungkin sudah ada kereta api dan jalan tol yang sudah sambung. Misalnya saya kasih contoh, kalau di Cikarang Pak ya, atau Karawang gitu, mungkin kawasan industri banyak. Kalau itu industri-industri di sana mau bawa barangnya impor atau mungkin bahan bakunya mau bawa, itu harus bawa dari Tanjung Priok. Berapa jauh Pak? 60 kilo, 70 kilo. Mungkin kalau Kerawang 70 kilo. Agak susah untuk mungkin mau aturin semua logistik dan kosnya mahal sekali. Kenapa Indonesia seperti Ibu Menteri Sri Mulyani bilang, kenapa kita belum menarik banyak investasi? Kos logistik di Indonesia itu 25% dari GDP. Banding dengan negara seperti Taiwan, Vietnam atau mungkin Malaysia itu antara 12 sampai 15%. So basically kalau orang luar lihat, oh ini costnya mahal, kenapa kita harus taruh tempatnya di sini? Kalau JP kita langsung ada di 1 kilo dari kawasan industri, langsung sudah sambung, gak jauh. Itu cuma itu langsung sudah ada pelabuhan yang sudah integrasi dengan kawasan industri. Ini adalah konsep yang JP yang kita buat Pak udah dari tahun 2013 dan sekarang tahap 1 udah hampir selesai. Tadi saya bilang sudah ada 16 pabrik di situ. Kita sudah selesaikan semua utilitas termasuk listrik yang dari gas Pak ya, bukan dari batu bara. Juga ada air, wastewater dan semua aspeknya, pelabuhan juga. Baru kita ekspansi pelabuhan juga. Pelabuhan itu kelola itu Pelindo 3 sebagai mayoritas. Kalau kawasan industri AKR yang mayoritas Pak. Jadi kalau dari 3.000 hektar itu kurang lebih berapa yang sudah keisi Pak dari 16 perusahaan itu? Iya Pak, itu udah hampir 200 hektar Pak. Biasanya dari 3.000 hektar, sekitar 1.800 hektar adalah kawasan industri. 400 hektar adalah pelabuhan. Dan 800 adalah komersial dan perumahan Pak. Komersial dan perumahan. Ya. So ini udah lengkap satu industrial city Pak. Sudah ada kawasan industri, sudah ada perumahan, sudah ada utilitas dan sudah ada pelabuhan juga. Itu sudah jadi seperti satu industrial city Pak itu. Siap. Dari 1.800 hektar, biasa di kawasan industri, saleable area adalah sekitar 70%. Biasa itu ada yang sisanya untuk infrastruktur lah, untuk green area dan semuanya. Kalau dari 1.200 hektar sampai sekarang sudah ada customer yang sudah isi 200 hektar. Dan kita masih ada sekitar land banknya 600 sampai 700 hektar yang siap untuk jual Pak. Berarti masih banyak ya. Berarti setelah KIK itu harusnya kita expect penjualannya akan lebih cepat lagi ya ke depan. Ya Pak, ya betul Pak. Mudah-mudahan. Sip. Tambahan Pak, ini bisa cerita dikit juga kan, berita sudah dirilis kerjasama Freeport dengan Chiyoda mau buat smelter, bisa dijelaskan kurang lebih smelternya smelter apa, kurang lebih efeknya apa gitu buat ini, buat apa ya, buat industri atau buat JP itu sendiri atau buat keseluruhan industri di Indonesia? Ya, itu proyek smelter yang Freeport Indonesia sudah tanda tangan dengan Chiyoda International adalah copper smelter Pak, atau tambang. Di copper smelter itu, dan copper smelter yang saya dengar yang dari Freeport itu mungkin yang smelter yang paling besar di dunia ini. Hampir 1,7 juta metric ton tambang Pak, di copper yang dia mau smelting di JP. Sebagai komitmen dari Freeport ke pemerintah, yang mana Freeport harus kelola semua konsentrat yang dia bawa dari Grasberg mine di Papua. Dulu mungkin konsentratnya langsung ekspor Pak. Mungkin sebagian besar dia smelting di satu smelter di Gresik dulu. Sekarang dia mau buat satu lagi smelter sesuai dengan komitmen dengan pemerintah, yang mana dia mau smelting semua di Indonesia. Dan itu kopernya nanti pakai untuk berbagai industri. Koper smelter ini butuh lahan yang besar. Mungkin sekitar, kita sudah serahkan 103 hektar lahan di tahun 2019 ke Freeport. Barusan dengan tanda tangan kontrak dengan Chiyoda, dia sekarang juga minta sekitar 60 hektar untuk taruh barang-barang Pak, lay down area namanya. So sekitar 100
160 sampai 170 hektar dia minta lahan untuk proyek smelter ini. Dan itu smelter nanti dia juga selain bikin tambang atau copper juga ada precious metal refinery. Ini adalah untuk emas, Pak. Produksi emas di JP nanti, emas mungkin silver dan precious metal. Artinya yang konsentrat yang bawa dari Papua itu cuma selain copper juga ada emas, juga ada precious metal. Nanti semua proses di JP. 100% semua langsung ke JP ya, nggak ada yang langsung diekspor. Ada satu lagi nggak ekspor. Yang sekarang kita tahu Papua Freeport mau ekspansi ya, mau ke underground dulu untuk mining. Mulai dari tahun 2024 dia nggak boleh ekspor semua langsung tanpa ada smelting di Indonesia. So basically untuk komitmen itu dia harus bangun smelter ini dengan investasi kalau nggak salah 3,5 miliar dolar. Besar, Pak. Investasi yang besar untuk Indonesia ini. Dan juga produk ini setelah copper, seperti Bapak tahu, copper itu pakai di banyak industri ya, termasuk elektronik, mungkin yang pembangunan teknologi, mungkin untuk listrik, kabel-kabel listrik butuh banyak copper. Dan juga untuk ke depan kita dengar mengenai electric vehicle sekarang. Banyak bicara sekarang pemerintah juga bilang kita mau membangun industri electric vehicle di Indonesia. Kalau di mesin engine biasa itu ya petrol engine. Kalau di electric vehicle harus ada electric motor. Saya baca dari Chiyoda, project smelter itu produknya bisa pakai untuk bangkit satu industri EV di Indonesia. Seperti electric motor atau mungkin baterai, inverter atau kabel dan semuanya. Itu bisa menjadi satu ekosistem yang Freeport bisa bawa ke JP. Ya, so basically ini exciting. Masalahnya ini adalah industri 4.0 dan Bapak Presiden juga di PP sudah bilang JP nanti menjadi kawasan ekonomi khusus untuk manufaktur dan industri 4.0. Selain dari EV, kita juga nanti bangun industri untuk logam, kimia, dan juga elektronik dan IoT gitu, Pak. Kalau kimia itu juga ada luar biasa itu prospeknya. Kenapa? Kalau copper smelter itu byproduct adalah sulfuric acid. Sulfuric acid itu pakai di beberapa industri, Pak, termasuk kimia. Atau mungkin untuk beberapa chemical, termasuk yang untuk various metals lah. So basically kalau sudah ada copper smelter di JP itu bisa menjadi satu ekosistem yang kita bisa bawa. Tadi saya bilang kita punya masih 1.000 hektar lebih untuk jual ke industri. So basically itu bisa menarik untuk banyak investor untuk masuk ke JP dan juga dengan kawasan ekonomi khusus sekarang itu bisa dapat banyak manfaat, Pak, fiskal dan non fiskal juga. Termasuk kalau misalnya ada misalnya perusahaan seperti Tesla. I'm not giving the Tesla sekarang. I'm just saying perusahaan seperti Tesla. Kalau dia mau invest di JP, selain dia dapat lahan yang besar, langsung dia sudah dapat bahan baku dari Freeport. Dia juga langsung ada akses ke pelabuhan. Dia juga dapat banyak fasilitas termasuk tax holiday, tax incentive, termasuk komitmen untuk cuma domestic consumption berapa adalah porsi domestik. So basically itu bisa menarik banyak investor ke JP dan kita positif ini bisa menjadi satu infrastruktur yang bisa menarik investor bukan dari electric vehicle aja, tapi juga ada banyak yang mau keluar dari China, mau relokasi dari China dan ekspansi ke Indonesia. Jadi yang diincar itu lebih investor dari luar yang belum ada di Indonesia, bukan yang dari Jakarta, bukan yang di Karawang. Kira-kira... kita juga mau domestik juga, Pak. Bukan cuma kita fokus untuk investor luar negeri. Kalau untuk EV pasti ada banyak investor dari domestik juga yang mau masuk. Seperti yang 16 pabrik yang tadi saya bilang di JP. Lebih dari 12 adalah domestik, Pak. Termasuk Bank Indonesia. Bank Indonesia? Ya, Bank Indonesia. Buat apa, Pak, di sana? Saya dengar itu Bank Indonesia selain untuk operation cash di Jawa Timur, dia juga rencana untuk bangun data center di JP.
Oh, data center juga di JP. Itu juga adalah industri teknologi baru, Pak ya. Mungkin Ah, sekarang betul. kalau lihat data center itu juga satu industri yang kita bisa tarik ke JP. Misalnya data center selain dia butuh tanah, dia juga butuh listrik dan utilitas, Pak. Aha. Dan tadi saya bilang JP apa yang listrik yang kita buat dari gas. Yang ke depan Mhm. kita juga mau invest di renewable, Pak, seperti solar panel dan semuanya. So basically kita bisa supply listrik dari renewable energy dan clean energy. Sekarang ini juga bisa menjadi trend kan. Oh Kalau yes. siapapun mau dapat financing sekarang atau mau invest sekarang harus semua renewable dan clean energy. So JP Mhm. tidak ada batu bara, tidak ada produksi apa listrik dari batu bara. Itu nanti kita selain dari gas mau juga bikin listrik dari apa namanya renewable, Pak. Dan kita sudah punya Oke. lengkap izinnya 515 Oke. megawatt IUPTL yang langsung bisa supply gitu, Pak. Oke. So basically 515. semua aspek tadi Bapak bilang benar. Berapa development terakhir ini penting. Satu, dengan KIK, status KIK di JP, itu bisa kasih banyak manfaat untuk investor dan juga ini proyeknya jalan. Yang kedua, Freeport sudah masuk bikin ekosistem. Yang ketiga, sekarang banyak orang industri yang 4.0, kalau dia mau cari lahan yang dengan fasilitas semua lengkap termasuk insentif seperti pajak, biaya cukai, tenaga kerja, dia mau bawa apa import ekspor, semua lebih gampang di ke economic zone, especially economic zone seperti di JP, Pak. Oke. Mungkin saya ini ke Pak Cendi dulu ya. Saya Ya, ini Pak. oke. Halo Pak Cendi sebentar. Halo, selamat Halo, pagi iya, Pak pagi. Arga. Ini saya mau tanya nih, Imagine ini kan manufacturing hub ya yang diminta, saya baca dari diminta dari Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri 4.0. Bisa sharing sedikit tambahan mungkin tadi Pak Salman udah, Pak Sures sudah bilang tentang industri 4.0 dan kurang lebih gimana sih kondisi perindustrian yang mungkin sekarang kan masih di Jakarta ya, di Jakarta, di Karawang, di masa pandemik ini apakah terpukulkah atau masih normal seperti pertambangan? Kurang lebih bisa sharing sedikit, Pak. Baik, terima kasih Pak Arga, pagi Pak Sures juga. Ya, dari Imagine sendiri itu sebenarnya kita ini supporting system yang sudah disebut-sebut oleh Pak Sures tentang industri 4.0. Karena pada hakikatnya hampir semua industri baik dari fashion, retail itu going digital. Nah, manufacturing ini unik. Manufacturing ini, industri manufaktur ini membutuhkan nggak cuma digital, tapi juga pastinya membutuhkan suatu lahan yang luas, membutuhkan network juga yang besar, resources, dan lain-lain. Nah, ada hal-hal di mana memang tidak semua bisa didigitalisasi. Nah, Imagine ini sendiri sebenarnya kebetulan kita salah satu, mungkin cuma satu-satunya di Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian sebagai manufacturing hub, which is mengkonekkan antara satu industri ke industri, satu manufaktur ke manufaktur lainnya. Contohnya misalnya sekarang di Cikarang, di Karawang itu kan udah salah satu yang memang terbesar ya di Asia. Dan biasanya manufaktur di sana perusahaan yang A dan B walaupun satu gang tidak terlalu kenal, Pak. Yang di sana tuh ngerjain apa sih gitu loh. Jadi padahal lalu kadang-kadang mereka punya pekerjaan yang bisa dikerjakan tetangganya sebenarnya. Karena tidak kenal dan tidak tahu, akhirnya mereka kerjain di tempat lain. Gitu. Jadi begitu juga dengan beberapa poin-poin di mana sebenarnya manufaktur yang kecil menengah itu banyak dan bagus-bagus, tapi juga nggak punya akses untuk bisa masuk ke ke tempat yang lebih tinggi, ke supply ke misalnya tier 1 atau even ke ATPM. Nah, Imagine sendiri ini berperan sebagai agregator, mengkoneksikan antara pemberi pekerja dengan para manufaktur yang memang nggak semua memang sudah bisa di kawasan industri. Kadang-kadang masih banyak area-area di sekitar kawasan industri yang mensupport kawasan industri tersebut gitu. Jadi Imagine itu mengkoneksikan suatu manufaktur ke manufaktur lain dengan juga pertama tidak cuma memberikan pekerjaan,
tapi juga kami memberikan sebuah portfolio. Kalau pada sekarang ini dari data yang kami cari ya, 60% small medium manufacturing industri IKM kita sebutnya itu nggak punya website, Pak. Itu berat sekali. Jadi kalau kita lihat di retail hampir semuanya udah mulai going digital dan cukup cepat. Nah, perusahaan manufaktur ini di logam kebetulan saya manufacturing partner kami banyaknya di logam juga. Itu mereka nggak punya website. Bagaimana mereka bisa survive di era yang pandemi? Tadi kan Pak Arga sempat mention tentang era pandemi. Oh, kita bisa survive kok Pak, karena kita sudah kenal si A, si B, si C. Oke, that's the conventional way. Tapi kalau kita mau bertumbuh, sebenarnya sekarang ini toh nggak ada salahnya punya website. Nggak ada salahnya kita dikenal dengan orang lain. Itu sebabnya Imagine juga membantu para pelaku manufaktur yang kecil ini untuk mempunyai profile page di tempat kita. Nah, profile ini bisa dikenali. Contohnya mungkin nanti di JP ada, misalnya tadi Bapak bilang ada pelaku EV datang. Pelaku EV yang besar. Let's mention a big name like Hyundai, like Toyota, like Tesla gitu ya. Dan mereka pasti membutuhkan local manufacturers. Lalu mereka nyari dong. Oh, di JP sudah ada 20 local manufacturing yang bisa mensupport mereka. Tapi di mana lagi? Karena kan untuk pembuatan suatu electric vehicles itu melibatkan banyak sekali local manufacturers. Baik dari machiningnya, baik dari pembuatan die stampingnya, moldnya, dan lain-lain. Nah, disitulah Imagine berperan. Jadi mungkin kita nanti ke depannya Pak Suresh kita bisa kerjasama bagaimana dari JP, dari kawasan industri sudah menyediakan kita sebutnya perusahaan menengah dan besar. Nah, dari Imagine ini bagaimana menjadi support system untuk perusahaan-perusahaan tersebut mencari local manufacturers yang punya kualitas dan juga mempunyai profile yang baik dan juga ada rating. Nah, disitulah industri 4.0 mulai berjalan gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih tentang Imagine dari Pak Arga. Oke, kalau ini kan sebagai orang awam kan industri manufaktur itu sesuatu yang agak bingung. Prospeknya itu gimana sih? Manufaktur itu gimana? Kurang lebih bisa jelasin singkat nggak Pak Cendi? Mungkin dari manufaktur itu prospeknya, karena orang saham itu peduli prospek kedepannya, sekarang ya sekarang gitu. Kira-kira seberapa besar prospeknya manufaktur itu, bisnis manufaktur, perindustrian, dan ujungnya JP nanti di Indonesia gitu? Apakah dalam pertumbuhan lah, atau sedang stagnan, atau kayak gimana kedepannya prospek si perindustrian sendiri seperti itu? Oke. Regarding tentang industri manufaktur Indonesia, industri manufaktur Indonesia merupakan salah satu kontributor GDP terbesar di Indonesia. 19,26% itu dari industri manufaktur. Dan itu nilainya 215 billion US dollar, lebih tinggi dari agriculture. Oke. Jadi kenapa kalau itu ngomong sekarang? Itu sekarang. 19, sebelum COVID. Oh, sebelum COVID udah sebesar itu ya? Sudah sebesar itu. Okay. Dan memang kemarin 2020 terjadi stagnan ya. Terjadi stagnan, ada beberapa industri yang memang slowing down. Tapi di 2021 ini kalau kita lihat, semoga ya kita pemerintah bisa cepat menyelesaikan dan kita bisa lebih disiplin sehingga tidak mempengaruhi dari pergerakan. Karena PMI manufaktur Indonesia sekarang ini salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, di mana kita 55,3, yang lain masih 51, 52. Dan jadi kalau ngomong prospeknya, sebenarnya selama masih ada barang yang diproduksi, selama masih ada barang yang dikonsumsi dan dicetak, industri manufaktur itu akan terus ada. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Pak Arga. Oh, jadi selama ada barang gitu, di sini saya ada gelas, ada itu, akan ada industri manufaktur. Betul, Pak. Dan kalau ngomong persaingan dari luar kayak gitu kan, yang kalau orang awam sih kalau mau jualan kan Indonesia itu lebih banyak orangnya trading company kan, trading people lah, trading itu. Jadi mendingan cari di Alibaba atau apa kayak gitu. Persaingan terhadap, kan tadi bilang semua barang, yang saya dengar semua barang itu dari Cina kayak gitu, dari China. Untuk ini sendiri gitu, persaingan dengan China sendiri kurang lebih
secara keseluruhan ya, perindustrian di Indonesia itu gimana? Oke, kita nggak bisa compare apple to apple antara Indonesia dengan China. China itu sudah develop in the manufacturing. Mereka itu merupakan manufacturing hub-nya dunia. Jadi kalau tadi Pak Arga bilang semua barang dari Cina, bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak. Jadi it's not really right, tapi ya kita bisa tahu itu. Kita tahu itu, sama-sama semua udah tahu. Nah, Indonesia ini sebenarnya perpanjangan tangan dari negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Amerika. Jadi contohnya misalnya dari Jepang, mereka tidak mungkin mengerjakan semua industri mobilnya. Jepang terkenal dengan mobil ya. Mobil itu tidak mungkin semua dikerjakan di Jepang. Dan juga untuk penetrasi market di Asia Tenggara dan juga Jepang sendiri nggak mungkin mereka bikin di Jepang karena terlalu mahal investasinya. That's the reason mereka bikin pabrik di Indonesia. Mereka bikin pabrik di negara Asia Tenggara lainnya. Nah, disitulah role kita sebenarnya. Di mana di tempat-tempat lain R&D-nya sudah mahal. Nah, untuk perpanjangan tangan itu, mereka akhirnya cetaknya di sini. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan kita untuk bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan yang kita dapat dari luar negeri, tapi kita build our own products. Makanya saya cukup setuju dengan Kementerian Perindustrian beberapa tahun belakangan tentang bangga buatan Indonesia. Jadi contohnya misalnya ada perusahaan dari luar negeri, mereka bikin motor listrik gitu ya buat EV. Nah di Indonesia kan diproduksinya di Indonesia. Nah disinilah kita belajar ya besok-besok ada keluaran memang motor listrik buatan Indonesia yang kualitasnya sama seperti motor tersebut. Nah ini yang kita harus tingkatkan ke depannya. Tapi untuk dari sisi kita punya kompetitif dan juga quality yang sudah buat Indonesia sudah banyak yang bagus dan sudah banyak yang diekspor Pak. Oke, mantap berarti. Oke. Satu. Boleh saya tambah sedikit ya? Silakan Pak Suresh. Setuju dengan Pak Cendi untuk faktor manufacturing di satu ekonomi itu penting Pak. Masalahnya kita ada penduduknya 270 juta orang. Gimana mau kasih employment ke semua orang di industri-industri kalau bicara teknologi? Juga ada beberapa industri yang kita harus buat. Seperti kalau mungkin teknologi juga butuh manufaktur. Kenapa negara-negara seperti China bisa maju dan bisa menjadi manufacturing hub? Atau kenapa seperti Vietnam bisa menjadi satu tempat untuk manufaktur di ASEAN atau mungkin Malaysia atau sekarang kita bicara Taiwan gitu kan? Dia kasih semua ekosistem dan juga banyak fasilitas untuk manufacturing Pak. Termasuk tadi saya bilang dulu Indonesia langsung ekspor konsentrat ke luar negeri. Dan dia buat koper di sana, nanti produksi di sana. Sekarang pemerintah gak mau seperti itu, dia mau dihilirisasi dulu. Semua yang komoditas dan juga mineral yang kita punya, kita kelola dulu menjadi produk yang lebih value added. Seperti di nikel, sekarang Bapak Koordinator Menteri Pak Luhut bikin emphasis untuk bikin baterai di Indonesia. Kalau dulu nikelnya cuma ekspor doang, sekarang nikelnya udah proses menjadi baterai dan juga semua untuk electric vehicle. 25% dari nikel di dunia ada di Indonesia. Kalau cuma kita ekspor produk aja, komoditas saja, nanti Indonesia dapat apa? Gak ada. Kalau itu, kenapa dulu banyaknya di luar negeri dan kenapa menarik investor ke luar negeri? Itu adalah berapa opportunity atau insentif yang pemerintah di sana-sana kasih. Misalnya seperti di Omnibus Law yang sudah buat sekarang di Indonesia dan sudah pas parlemen, dia juga bikin berapa insentif untuk industri-industri. Misalnya di kawasan industri sekarang Pak, itu ada berapa insentif. Misalnya tax holiday. Orang mau invest di JP sekarang, kalau dia mau cuma investasi 100 miliar aja, bisa dapat corporate tax holiday untuk 10 tahun. Kalau investasi 500 miliar, 15 tahun. 1 triliun aja, 20 tahun. So basically ini bisa menjadi satu kunci untuk tarik investasi. Ya proyek seperti Freeport, itu bisa investment seperti Freeport Smelter, itu employment opportunity untuk 10.000 karyawan. 10.000 Pak, untuk waktu konstruksi. Dan juga butuh banyak fasilitas untuk seperti tadi Pak Cendi bilang, ancillary industry, industri-industri yang bisa develop ya pakai copper ini atau chemical. So basically manufacturing is a very important part of our economy.
Dan ini adalah fokusnya pemerintah juga, gimana bisa grow Indonesia ke depan. Cuman dari kita gak usah jadi ekonomi dari komoditas doang. Kita harus jadi ekonomi dengan industri 4.0 atau teknologi baru, bisa menarik banyak investor dan juga manufacturing di Indonesia. Satu aspek yang saya bilang dulu, sekarang dengan geopolitical situation, banyak industri dari sekarang mau relocate, Pak, dari China ke negara-negara. Selain dari satu cost manufacturing, seperti di Jepang masih mahal, dia invest di Vietnam, di Indonesia, di mana-mana. Sekarang China juga costnya udah jadi mahal. So banyak apa dia mau sekarang ke next level of manufacturing, investor mau keluar dari China, mau relokasi ke negara lain. Kalau seperti Indonesia, kita mau tarik investasi dari apa perusahaan-perusahaan ini, kita harus bikin satu ekosistem yang mungkin investor friendly, ease of doing business. Yang kedua juga kasih semua fasilitas, insentif. So basically, like I said, we need manufacturing in Indonesia. So Bapak Presiden waktu bikin PP, bikin kawasan industri Gresik JP sebagai kawasan ekonomi untuk manufacturing dan teknologi. Kalau untuk kreatif dan juga entertainment itu ada Lido, barusan keluar juga PP untuk Lido. Kalau Jawa Tengah itu ada Kendal, tapi Kendalnya banyak fokus ke labor intensif. Oke. So basically ini adalah roadmap dari pemerintah gimana bisa bikin Indonesia lebih maju lah. Gak usah cuma kita lihat komoditas atau service industri aja. Okay, service industry is something, but importing everything is not a good idea juga. Oh ya, tadi jadi kalau industri itu bukan labor intensif ya, karena setahu saya salah satu sisi yang masih harus diperbaiki di Indonesia itu adalah kualitas labornya kan. Jadi kalau JP ini nggak labor intensif ya, jadi harusnya maksudnya buat perusahaan dari luar masuk itu jauh lebih ringan kan kalau teknologi intensif ya. Tapi kalau produk-produk yang buat di kawasan industri seperti itu bisa generate a lot of employment opportunity untuk berapa industri yang bisa pakai bahan baku itu untuk produksi banyak barang. Misalnya copper tadi saya bilang, atau chemical, atau mungkin logam lainnya. Itu bisa steel, itu bisa menjadi bahan baku untuk banyak industri lainnya yang bisa buat di situ. Misalnya saya kasih contoh ya, sorry saya agak panjang. Kalau di Gresik, kenapa ada banyak industri di Gresik? Seperti apa namanya, pupuk, semen, atau mungkin industri chemical yang buat di Gresik. Itu semua dapat bahan baku dari smelter yang Freeport sudah bikin dulu, atau banyak industri-industri sudah sedap. Atau Cilegon, kenapa ada banyak industri di daerah-daerah Banten? Itu juga ada chemical industry, Asahi Mas lah, atau mungkin project-projectnya banyak yang bikin chemical. Itu menjadi bahan baku untuk production other products. Kalau kita mau impor semuanya, nanti kita gak kompetitif di dunia ini, dan GDP kita gak bisa naik, Pak. Menurut pandangan Pak Chendi yang orang manufaktur kayak gitu, orang perindustrian, kurang lebih JP ini kayak gimana dan seberapa membantukah? Adakah sesuatu yang ini pandangan dari sisi netralnya JP, dan mungkin punya pertanyaan langsung yang mungkin saya nggak kepikir ke Pak Suresh untuk AKR tentang JP dan lainnya, silakan. Oke, thank you Pak Arga. Nah, untuk JP sendiri sebenarnya ini menjawab a lot of questions yang saya terutama yang ada di Jakarta ngeliatin yang Cikarang dan Karawang dan sekitarnya gitu ya. Tadi Bapak sempat mention mereka produksi di sana, and then kalau misalnya mau ngirim harus ke Tanjung Priuk. Itu salah satu pain point, Pak. Salah satu pain point yang memang kita dapatkan. Pertama dari sisi transport, lalu dari sisi transportasinya. Jadi mereka salah satu penyebab kemacetan juga. Ya, jadi kemarin itu merupakan salah satu penyebab kemacetan, makanya ada flyover antara Cikarang ke Karawang supaya tidak macet. Nah, menurut saya JP ini merupakan suatu hal yang memang pemerintah concern, karena mereka sekarang mau memetakan nggak cuma di Jawa Barat, Jakarta, tapi mereka sudah mulai masuk Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, mungkin nextnya ialah Batam, Kalimantan, dan juga Sumatera ya Pak ya. Jadi menurut saya ini suatu hal yang sangat baik, karena Indonesia ini sebenarnya cukup luas, dan memang kalau misalnya terlalu sentralistis di Jakarta,
itu akan menjadi another problem gitu ya. Dengan adanya GP di apa namanya di Jawa Timur gitu ya, itu merupakan menurut saya salah satu kelebihan yang memang orang-orang skillful juga akan datang ke sana, Pak. Orang-orang teknisi-teknisi, engineer-engineer yang memang skillful dan juga dari luar negeri pastinya akan datang sana dan membangun area tersebut menjadi area yang lebih baik lagi. Nah, ini yang sebenarnya memang kita menurut saya sangat baik sekali. Nah, saya pengen tanya sih kalau boleh tanya sama Pak Sures nih. Regarding dengan apa namanya GP yang ada di sana. Seberapa ready sih Pak untuk GP ini? Apakah kita bisa sebutkan di Bapak mention tentang Industri 4.0? Apakah kawasan tersebut ready untuk sebagai menjadi suatu smart city sendiri? And then bagaimana biasanya Bapak mengolah hal tersebut supaya tenan atau misalnya investor yang masuk mereka tuh apa yang akan mereka rasakan gitu loh. Program kalau mungkin untuk industri 4.0 adalah satu yang lahan yang sudah lengkap, semua izin-izin sudah clear, jangan ada masalah mengenai lahan atau apa, dan misalnya dia minta 50 hektar di Karawang, Pak. Sekarang mau cari 50 hektar di Karawang sangat susah, mau apa semua habis Pak, tanahnya dan harganya udah naik juga. Kalau mau 50 hektar seperti di kawasan industri JP, kita siap Pak. Dengan lahannya udah siap, infrastruktur sudah jadi, dan juga sekarang tadi saya bilang untuk clean energy. Ke depan industri 4.0 will not be able to use listrik yang dari batu bara. Misalnya sekarang banyak orang mau keluar dari fossil fuel, mau masuk ke clean fuel. Dia mau lihat, oh ini listriknya dari renewable, atau mungkin listriknya dari gas atau apa. So basically kita bikin utilitas dan listrik dan semuanya pakai clean energy. That's also a big factor. Yang keempat adalah seperti Bapak bilang, gimana bisa menarik karyawan dengan teknologi skill yang tinggi dan juga bikin apa namanya semua institut. Kalau kita tahu di Jawa Timur ada banyak institut, Malang, Surabaya yang ada technological institute, harus dia juga upgrade dulu. So basically we can also get skilled people from universitas dan technology institute in East Java. Yang penting untuk apa namanya industri 4.0 mau tarik investor seperti tadi kita tanda tangan dengan MOU dengan Taitra dari Taiwan. Taiwan kita tahu adalah manufacturing hub untuk high technology. Dia juga mau apa airport, international airport, ya langsung udah sambung ke international airport. Dan di smart city juga termasuk kawasan residential. So di JP sudah ada residential, nanti kita mau bikin commercial, hotel, dan juga perumahan untuk karyawan dan semua. Di satu tempat kita udah siapin semua. Lahannya udah hampir 70% udah beli Pak, untuk kawasan industri. Kalau untuk pelabuhan itu reklamasi dari laut, sudah ada izinnya. So, kalau persiapannya untuk lahan sudah ada, infrastruktur untuk tahap 1 sudah selesai, 800 hektar kita udah lead done. Dengan status KIK, pasti kita harus develop further lah. It's not that I'm saying it's 100% ready, tapi as and when we have more investor interest coming in, kita buat. Master planning untuk kawasan industri ini buat orang Jepang Pak, namanya Nippon Koi. So basically dia sudah lihat semua aspeknya di itu, termasuk flood free. Kita tahu dalam waktu berapa 5 tahun yang terakhir ada banjir di Thailand. Banyak industri, otomotif, teknologi semua kena banjir. So kawasan industri JPU sudah develop sebagai kawasan industri dengan 100-year flood free area. So basically it's very important for this aspect juga kalau lihat sebagai developer kawasan industri. Termasuk data, telecommunication, semua kita udah siapin. Dan pasti kita develop lagi dengan proyek-proyek seperti Freeport sudah masuk, pasti infrastrukturnya lebih bagus daripada sekarang. So I think it is very important for investor to look at kawasan industri. Dia harus lihat ease of doing business, fasilitas dia dapat, semua jalannya free kah? Jangan sampai ada issue. Bukan free artinya dia harus beli, tapi free from any issue lah gitu. Ini semua kita ensure lah Pak untuk make JP sebagai smart industrial city dan green industrial city Pak. Namanya green. Wow, Pak, aku ada pertanyaan satu lagi Pak sebenarnya. Since Freeport sudah tanda tangan kontrak di sana, mereka mau bikin smelter copper dan lain-lain. Apakah dari JP sendiri punya industri khusus yang difokuskan, Pak? Mau ngejar EV kah?
mau ngejar tadi chemical kah, which industry yang menurut Bapak yang akan mau dikejar untuk ditaruh di JP? Ya, kalau di JP sesuai dengan PP Presiden juga, kita fokus untuk beberapa cluster seperti cluster metal, logam Pak, termasuk hilirisasi. Itu bisa tambang, itu bisa nikel atau mungkin steel atau others. Cluster yang kedua kita fokus adalah di energi Pak, kebutuhan energi untuk customer kita, dan energi itu kita bikin green energy. Yang ketiga adalah cluster elektronik untuk ke industri 4.0, termasuk yang rantai pasokannya. Yang cluster keempat adalah chemical. Tadi saya bilang adalah byproduct dari smelter, misalnya adalah sulfuric acid. Banyak industri terkait dengan sulfuric acid atau mungkin chemical. Dan juga cluster pendukung atau barang modal. So basically kita fokus untuk industri-industri yang mungkin heavy dan medium. Kenapa saya bilang gitu fokusnya? Dari dulu AKR Corporindo dan Pelindo, kita pikir gimana kita bisa buat recurring income untuk kawasan industri. Misalnya untuk kawasan industri seperti JP, itu bukan real estate developer. Kita nggak mau cuma jual tanah, nanti cari tanah lagi. Bukan. Kalau kita bawa industri seperti yang heavy and medium industry, dia butuh banyak listrik, dia butuh logistik, pelabuhan, air, semua. Waktu kita sudah jual tanah 1.000 hektar, Pak, ini 1.000 hektar lihatannya besar. Tadi dalam waktu 5-10 tahun sudah jual. Nanti proyeknya apa itu? So basically kita dapat recurring income dari penduduk industri-industri yang kita bawa ke sana. So basically the whole idea behind JP untuk stakeholder atau shareholder AKR adalah bukan penjualan lahan, tapi juga adalah utilitas dan recurring income yang kita dapat. So selama ada project di JP, AKR dan Indo dapat income Pak. Duduk aja, tidur aja dapat income, gitu Pak. Dan that is the whole concept about why we focus on this sort of industry Pak. Bukan untuk labor intensive industry. Kalau labor intensive industry, dia mungkin tenaga kerjanya banyak, tapi dia gak butuh banyak listrik, dia gak butuh pelabuhan gitu kan. Kalau sudah bikin kawasan industri sudah integrasi begini, konsepnya adalah gimana bisa dapat recurring income terus-terusnya Pak. Itu yang proyek kita bikin. Halo, jadi Anda sudah mendengar pembahasan dari Pak Suresh dan Pak Cendi tentang prospek bagaimana excitingnya bisnis perindustrian, AKR, JP di masa yang akan datang. Jadi 2 poin pertama sudah saya bahas, dan karena video ini masih cukup panjang, masih ada 3 poin lain yang akan saya bahas yang menurut saya sangat penting untuk memilih saham buat investasi jangka panjang di era stock market 2.0 ini. Jadi video ini akan saya cut dulu di sini. Besok itu Anda bisa menonton video lanjutannya. Kalau Anda nggak nonton ini di hari pertama, di link di bawah, di link description di bawah, Anda bisa menonton part 2 dari pembahasan investasi saham di era stock market 2.0 itu. Jadi mohon tunggu bagi Anda ini besok atau beberapa jam yang akan datang, saya akan rilis video lanjutan. Bagi Anda yang sudah nonton, udah ada 2 Anda bisa langsung nonton di link di bawah untuk part 2-nya. Oke, sampai sini aja. Sampai jumpa di video kedua. Pasti. Kalau mungkin untuk investor saham, sekarang lihat aja setelah berita JP sudah keluar, yang mana Freeport atau apa dengan KIK,